Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Afriliana, NIM 511420064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menghitung volume kendaraan, kecepatan kendaraan, dan volume pejalan kaki. Sebelumnya di sini ada definisi tentang laboratorium rekayasa lalu lintas yang ada di pelajaran rekayasa lalu lintas. Salah satunya rekayasa lalu lintas yang memiliki definisi teknik lalu lintas yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan geometrik, pengoperasian lalu lintas, dan jaringan yang ada di jalan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Selain itu, ada lalu lintas itu sendiri yang memiliki artian gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Semua yang bergerak di dalam lalu lintas atau ruang lalu lintas itu merupakan definisi dari lalu lintas. Selanjutnya, jalan raya merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Dan selanjutnya, rute jalan atau bagian jalan di antara dua simpul atau simpangan sebidang atau tidak sebidang, baik dilengkapi dengan alat memberi isyarat lalu lintas maupun tidak. Untuk selanjutnya itu ada indikator dalam lalu lintas. Pertama, kendaraan. Itu bisa bermotor maupun tidak. Contohnya kayak sepeda motor, mobil, truk. Terus yang tidak bermotor itu bisa becak dan lain-lain. Yang kedua, pengguna jalan. Pengguna jalan itu pengendara dan pejalan kaki. Semua yang ada di jalan. Yang ketiga, jalan itu sendiri, yaitu fasilitas yang di jalan rambu, terus markah, dan lain-lain. Yang terakhir, lingkungan. Bisa meliputi kontur jalan, keadaan sekitar, cuaca, apakah jalan tersebut di area pemukiman, perkotaan, atau di hutan, jalan tol, kayak gitu. Selanjutnya, apabila dalam suatu lalu lintas tidak terjadi keseimbangan, maka dapat mengakibatkan banyak permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, ketidaknyamanan, rasa tidak aman, hingga kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian. Maka perlu adanya perencanaan lalu lintas yang memadai untuk mengurangi resiko kecelakaan. Untuk selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan lalu lintas. Ada 3 yang dapat kita lakukan sesederhananya. Yang pertama itu volume kendaraan, yang kedua menghitung kecepatan kendaraan, yang ketiga menghitung volume pejalan kaki. Yang pertama itu menghitung volume kendaraan, menghitung banyaknya kendaraan yang melintas jalur tersebut, apakah sesuai dengan kapasitas jalan, apa tidak. Jadi itu kita menghitung berapa kendaraan yang lewat. Bisa motor, mobil, angkutan umum, truk, dan sebagainya. Apakah itu sesuai jalan tersebut kapasitasnya atau melebihi ataupun kurang. Untuk yang selanjutnya itu kecepatan kendaraan. Menghitung kecepatan kendaraan yang melintas apakah sesuai dengan peraturan tipe jalan tersebut. Jika memang tipe jalannya tidak terlalu besar atau daerah pemukiman itu tidak mungkin kecepatannya tinggi. Jadi kita harus merencanakan supaya sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Untuk yang terakhir itu volume pejalan kaki, menghitung banyaknya pejalan kaki untuk mengetahui apakah fasilitas pejalan kaki itu sudah ada, memadai, atau belum ada sama sekali. Yang pertama, menghitung volume kendaraan dengan cara aplikasi bantuan yaitu namanya multi counter. Terus selanjutnya setelah mendapatkan data di lapangan, kita dapat menganalisisnya. Dalam menghitung kendaraan gitu,
kita harus memisahkan, semisal motor itu ada berapa banyak yang lewat, terus mobil berapa banyak, truk, kayak gitu. Terus selanjutnya klasifikasi kendaraan itu tadi. Nah, waktu survei itu dilakukan 2 jam dalam sehari. 2 jam 3 kali dalam sehari. Pencatatannya atau di screen aplikasinya itu setiap 15 menit. Setelahnya itu profil jalan yang kita survei, yaitu kita menggunakan ruas jalan Taman Siswa nomor 97 Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ruas jalan Taman Siswa tipe jalan kolektor, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan, pembagi, atau pengumpul. Tidak terdapat median, kerb, atau bahu jalan. Memiliki tipe arus lalu lintas 2 arah dengan 2 lajur 1 jalur 2/2 T. Berikut datanya. Tipe jalan 2 arah dengan 2 lajur 1 jalur 2/2 TT. Fungsi jalan kolektor. Klasifikasi medan datar. Panjang jalan yang kita survei itu sejauh 10 meter. Lebar jalurnya 5 meter. Lebar lajur itu karena 2 arah jadi dibagi 2,5 meter. Bahu jalannya 1 meter kanan kiri. Tidak terdapat trotoar dan zebra cross. Untuk selanjutnya, variabel perhitungan kinerja ruas jalan MKJI. Yang pertama ada arus dan komposisi lalu lintas, kedua kapasitas, ketiga kecepatan arus bebas, dan yang keempat derajat kejenuhan. Yang pertama itu mencari nilai H dengan cara kita mengalihkan dengan ekuivalensi, yaitu menjadikannya nilai SMP. LV atau kendaraan ringan, kendaraan berat, LV, motorcycle MC, atau unmotorized UM. Untuk unmotorized itu tidak dikonversi ke SMP karena tidak masuk dalam analisis. Selanjutnya kapasitas dengan rumus C sama dengan C0 kali FCW kali FCSP kali FCSF kali FCCS. Untuk C itu sendiri kapasitas SMP per jam, CO kapasitas dasar, FCW adalah faktor penyesuaian lebar jalan, FCSP adalah faktor penyesuaian pemisahan arah hanya untuk jalan tak terbagi, FCSF faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan atau kerb. FCCS faktor penyesuaian ukuran kota. Selanjutnya ada kecepatan arus bebas dengan rumus FV sama dengan FV0 ditambah FVW dikali FFVSF dikali FFVCS. Untuk FF itu kecepatan arus bebas dengan satuan kilometer per jam, FV0 itu kecepatan arus dasar kendaraan ringan, FVW itu penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan, FFVSF faktor penyesuaian untuk hambatan samping atau lebar bahu, FFVCS faktor penyesuaian kecepatan, dan semuanya itu ada di tabel MKJI 1997. Selanjutnya menghitung derajat kejenuhan DS. DS itu nilai H dibagi kapasitas. Selanjutnya menghitung kecepatan. Kecepatan sama dengan panjang segmen dibagi waktu tempuh rata-rata. Untuk selanjutnya aktivitas samping jalan atau hambatan samping. Faktor bobot kejadian menurut MKJI 1997 adalah sebagai berikut, yaitu pejalan kaki, bobotnya 0,5, kendaraan berhenti, bobot 1, kendaraan masuk atau keluar sisi jalan, bobot 0,7, kendaraan lambat, bobot 0,4. Yang terakhir, waktu tempuh
perjalanan atau FCO, Floating Car Observe. Mengetahui kecepatan dengan metode konvensional dan mengetahui hambatan samping. Di sini kita ada contoh untuk analisis data. Setelah kita menghitung dengan multi counter, kita masukkan Excel berapa banyak sepeda motor, mobil, MPU itu angkutan umum, bus kecil, sesuai klasifikasinya yang tadi. Untuk selanjutnya kita ubah ke volume SMP. Dalam satuan SMP, ini per menit, terus kita kalikan yang per jam. Terus selanjutnya kita cari periode sibuk, jam sibuk, jam yang dimana banyak kendaraan berlalu lalang atau dengan volume jumlah kendaraan yang paling tinggi. Di sini yang pagi, yang satu arah itu menghasilkan 685, arah satunya lagi 918. Untuk yang sore itu puncaknya yaitu dengan total kendaraan 1750. Jadi jam sibuk itu diambil dalam sehari itu 1 jam. Yaitu kita tiba di jam sore antara 4:30 sampai 5:30 dengan jumlah kendaraan total 1750. Faktor periode sibuk dengan rumus PHF sama dengan V per 4 kali V per 15 menit. Untuk kita PHF-nya adalah dengan total semua kendaraan per jam tadi 6.585 dikali 4 dikali 1750. 1750 itu yang periode sibuk, menghasilkan 0,94. Hasil analisis dari perhitungan tadi yaitu dapat diketahui volume lalu lintas total sebesar 48.661 SMP per jam. Volume lalu lintas terpadat selama 1 jam atau periode sibuknya tadi jatuh pada 4:30 sampai 5:30 sebesar 6.585. Rata-rata volume lalu lintas sebesar 760,32 SMP per jam dan total kendaraan sebesar 12.236 SMP. Untuk yang kedua itu kecepatan kendaraan dengan tiga metode yaitu metode konvensional, speed gun, dan MKJI. Untuk konvensional itu menghitung dengan memberi 2 tanda awal dan akhir sejauh 50 meter, boleh 100 meter, kemudian menghitung jarak tempuh menggunakan stopwatch. Kemudian dianalisis rumus V sama dengan S per T dengan satuan kilometer per jam. Untuk yang kedua, menggunakan aplikasi speed gun dengan cara menggeser jari sesuai dengan laju kendaraan yang terekam dalam kamera dengan jarak 10 meter. Yang ketiga itu menghitung dengan rumus yang ada di MKJI 1997. Metode konvensional. Jadi dengan tanda misal tanda awalnya A, kemudian tanda akhirnya B. Setelah kendaraan melewati A, kita mulai stopwatch, dan setelah kendaraan melewati tanda B, kita akhiri stopwatch dan kita lihat waktu tempuhnya itu berapa. Dengan jaraknya kan kita 50 meter, jadi kita dapat kecepatan rata-ratanya. Untuk yang speed gun itu yang modern, kita tinggal taruh kamera dengan jarak 10 meter dan kita usap jari sesuai dengan kecepatan kendaraan yang lewat, maka nanti ada hasilnya. Untuk perhitungan MKJI, di sini ada rumus FV.
FV itu dapat dari tabel, semisal tipe jalannya kita 2 lajur tak terbagi, 22 UD itu didapat LV-nya 44, HV-nya 40, MC-nya juga 40, dan semua kendaraan atau rata-rata itu 42. Untuk FVW-nya kita 2 lajur tak terbagi, lebar jalurnya 5, FVW-nya jadi kita menghasilkan min 9,5. Untuk FFP, SF, tipe jalannya sama 2 UD, kelas hambatan samping itu apakah rendah, tinggi, kayak yang di sampingnya pemukiman atau apa. Kita ambil yang sedang aja. Terus lebar jalannya kita kurang dari 0,5 meter. Jadi hasil FFP SF-nya itu 0,9. Untuk FVCS, ukuran kota atau jumlah penduduknya kita kurang antara 5 sampai 1 juta penduduk. Jadi faktor penyesuaiannya 0,95. Jadi angka itu semua tinggal dimasukkan ke rumus FP. Berikut kelebihan dan kekurangan. Kalau metode konvensional itu kelebihannya lebih mudah dilakukan karena tidak ribet, cuma tinggal alat penanda. Bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan ahli, menggunakan alatnya yang sederhana. Tapi kekurangannya itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar, membutuhkan superior yang tidak sedikit. Terus kemungkinan errornya itu lebih besar karena kita kadang tidak tepat dalam menekan stopwatch atau kesalahan perhitungan. Untuk yang speed gun, kelebihan dapat dilakukan dengan sangat cepat, tidak membutuhkan superior yang banyak, hal yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Kekurangannya karena menggunakan speed gun aplikasi, bukan speed gun asli, yang ada di smartphone hasilnya menjadi kurang akurat. Bahu jalan yang sempit membuat superior kesulitan dalam melakukan metode ini. Kalau yang MKJI itu kelebihannya perhitungan lebih mudah dibandingkan yang lain. Tidak perlu menghitung kecepatan kendaraan secara langsung, menghemat waktu dan biaya. Kekurangannya perhitungannya bersifat sangat umum, kurang mendetail, kurang cocok karena tidak mengacu dengan data lapangan secara langsung. Yang terakhir, menghitung volume pejalan kaki. Dengan aplikasi yang sama, multi counter, kita itu menghitung yang menyeberang dan menyusuri. Untuk waktunya dilakukan cuma 1 jam, paling sibuk dalam 1 hari. Untuk aplikasi lainnya itu aplikasi Clinometer, menghitung kemiringan jalan. Rumus untuk menghitung lebar jalur pejalan kaki itu W sama dengan P per 35 tambah 1,5. Untuk lokasinya depan masjid sama kewirausahaan. Diambil dalam pukul 6:30 sampai 7:30. Volume lalu lintas yang tercatat 1603 atau 1603, kecepatan lalu lintas kendaraan 28,235 itu dari survei sebelumnya. Untuk pejalan kaki yang menyusuri itu 273, yang menyeberang 162, yang di depan kewirausahaan UNES, yang menyusuri 256, yang menyeberang 137. Untuk selanjutnya menghitung volume, yaitu 237 dibagi menit, 60 menit sama dengan 4,55 orang per menit. Terus selanjutnya P atau volumenya 5 orang. Kita bulatkan ya, 5 orang per menit itu dibagi 100 meter. Jadi 0,05 orang per menit per meter. Jadi kita dapat hasilnya W sama dengan 1/35 ditambah 1,5.
menghasilkan 1,528 meter, dibulatkan menjadi 1,6 meter. Untuk titik yang kewirausahaan itu 256 dibagi 60 menit, jadi 4,55 orang per menit, atau dibulatkan 5 orang, terus dibagi 100 meter, jadi 0,05 orang per meter, dibulatkan 1 orang per menit per meter. Jadi lebarnya itu 1/35 dibagi ditambah 1,5 sama dengan 1,528 dibulatkan 1,6. Perhitungannya sama. Karena volume keduanya tidak begitu jauh beda. Untuk yang menyusuri, karena tadi didapat lebarnya 1,6, maka trotoar atau jalur pedestrian yang digunakan itu 1,6 ditambah dengan lebar maksimum 1,2 meter. Jadi totalnya 2,8 meter. Untuk yang menyeberang, karena volume yang menyeberangnya beda, jadi kita masukkan apakah P itu di antara 50 sampai 1100 atau sebesar berapa tadi ini volume lalu lintasnya yang menyeberang 299 dan volumenya kendaraan 1602. Jadi hasil rekomendasi sesuai yang ini, rekomendasinya zebra cross, pelican dengan lapak tunggu. Berikut ilustrasinya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.